Ibu yang kawin tanyanya ke gue gitu kata dia. Jadi saya nggak boleh punya pacar. Jangankan pacar, kata saya tuh. Terus saya tuh dalam hati berpikir, emangnya masih laku? Kata saya dalam hati. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa. Kenapa kok kita membaca firman Allah? Saya seringkali kalau di rumah retret, kan anak-anak pada bawa Alkitab. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kitab suci susah dibukanya, pelan-pelan gitu. Masih rapet-rapet gitu ya, betul. Firman Allah terkunci pada Alkitab itu. Tetapi kalau anak Kristen itu mudah dibukanya, distabiloin. Sampai kayak direndam stabilo gitu semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa orang saudara Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja, Bu? Ekaristi. Ibu salah. Itu mah tempat mencari berkat Tuhan, itu ekaristi namanya. Sumber iman gereja Katolik kitab suci, betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium, ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Maka nanti juga saya memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, Romo, susah dibukanya, susah dibacanya. Terus saya gitu, Oma cari kitab suci yang satu lembar satu huruf, kata saya tuh. Atau yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya orang muda, orang tua sama. Alasannya, saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar, kita blow on. Tuhan maha tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca. Supaya tahu kehendak Tuhan. Ada orang Katolik juga tanya, Romo, saya tuh ya supaya tahu kehendak Tuhan, saya tuh langsung diem, tapa, tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan? Enggak, makin bingung. Ya iya, kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi suatu saat, kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci? Kok saya dikuatkan ya? Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret ibu-ibu. 450 ibu-ibu. Weh, saya sampai mencret. Kenapa? Saya itu nyuruh tenang, gak ada yang tenang. Kata saya berkata dalam hati, Yesus, Engkau dulu bisa menghentikan badai. Ini saya menghadapi lebih dahsyat daripada badai. Tolong Tuhan, tolong supaya ibu-ibu tenang. Lalu saya tiba-tiba ada suara mendengar, roh semacam ini tidak bisa diusir. Hanya dengan doa. Kamu harus berpuasa.
Jadi Bapak Ibu, mari saya sekarang mau melihat ada apa dengan kitab suci. Tolong ditayangkan di depan ini, daripada wajah yang tidak jelas, mendingan ini saja, nah ini lebih jelas. Kita berbicara tentang pendengar dan pelaku firman. Next, penginjil Lukas bagus sekali mengatakannya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Lihat, perempuan bukan laki-laki. Memang perempuan banyak komen. Banyak komen, gak bisa diem. Jadi Bapak Ibu harus sadar ya, mengapa gereja Katolik tidak mengizinkan perempuan jadi pastor. Kenapa? Anda tahu, kami para pastor kalau di ruang pengakuan dosa, kami tidak boleh tanya macam-macam. Kita hanya mendengarkan dan kita tidak tahu siapa yang mengakukan. Dan tidak mau tahu juga dosa-dosanya. Oke, karena kita pengantara berkat. Karena yang mengampuni Tuhan. Jadi kita dengerin doang. Oke, baik, dosamu sudah diampuni. Bayangkan kalau perempuan pasturnya. Pasti siapa, di mana? Oh iya, memang orangnya kayak gitu, betul. Udah jangan diampuni lah. Jadi perempuan yang tanya pada Yesus, Saya juga selalu berpikir, kenapa sih Yesus menampakkan diri waktu bangkit kepada perempuan? Betul, karena kalau perempuan yang ngelihat langsung ngomong, wih Yesus bangkit, nggak ada di kuburan, nggak ada, hilang. Lu tahu nggak? Iya, nggak ngerti. Beneran. Coba kalau para rasul duluan yang lihat, kemana Yesus? Nggak tahu. Lu lihat aja sendiri. Jadi memang peran perempuan dalam kitab suci cukup kuat diceritakan. Maka di sini seorang perempuan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seorang perempuan ini kan berkata, Maria pasti ibu yang terberkati. Yesus berkata, enggak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah Yesus menolak Bunda Maria? Tidak. Justru Yesus mengatakan, ibu saya tidak hanya punya hubungan badan dengan saya, dia ibuku, tetapi ibuku adalah mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Jadi justru Yesus menekankan yang berbahagia itu harus seperti siapa? Maria. Dia mendengarkan dan memelihara firman Allah. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang firman Allah, wahyu Allah, ada apa sih dengan firman Allah, wahyu Allah ini? Next, firman Allah adalah tempat menyingkapkan pribadi Allah. Siapa Allah? Jati diri Tuhan. Maka dalam perjanjian lama disebut sebagai, Allah itu disebut sebagai Yahweh, Eloi. Lalu macam-macam. Allah mengatakan, aku pencipta segala-galanya. Aku memelihara, aku melindungi kamu. Yesus kan kalau dalam perjanjian lama tuh Allah yang maha besar. Kadang-kadang Allah juga marah. Kadang-kadang Allah mengampuni. Tetapi dalam diri Yesus, Yesus mengatakan, Allah itu Bapamu. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Our Father, Pater Noster, Bapa kami. Digambarkan Allah itu sebagai Bapa yang maha rahim. Seorang Bapa yang anak bungsunya ngaco.
kabur, tapi bapaknya itu siap memeluk dia. Ini gambaran tentang Tuhan. Jadi kalau mau tentang Tuhan seperti apa, di kitab suci dikatakan. Dan yang kedua, dikatakan dalam kitab suci, kita bisa melihat perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah didapatkan oleh Nabi Musa. Betul, bagus. Musa, 10 perintah Allah. Jangan membunuh, hormatilah Tuhan Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus pun memberi perintah apa? Kasihilah musuhmu. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Berilah kepada orang yang tidak bisa membalas. Itu perintah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Allah. Jadi orang Katolik selalu bertanya, kenapa Romo nggak boleh cerai? Kan udah bosen. Ngelihat dia makin botak, makin jelek gitu ya. Udah gitu tuli lagi Romo. Beberapa ibu-ibu sering kesel dengan suaminya. Dan suaminya sering jengkel dengan istrinya yang ngomong terus. Di masjid aja azan cuma 5 kali, Romo. Istri saya 24 jam nonstop ngomong. Maka para suami gak aneh kalau tiba-tiba menjadi tuli kalau mendengar istrinya ngomong. Jadi Saya waktu seminar di Sarawak, ada seorang ibu datang kepada saya, Romo kan punya karunia mendoakan. Ya setiap Romo punya, kita juga semua punya, bisa saling mendoakan. Tolong doakan suami saya Romo. Kenapa? Dia tuli Romo, tuli. Tolong doakan Romo. Ayo Romo. Kan saya dipaksa toh. Kita harus tahu ya, yang tidak boleh dilanggar adalah 2 perintah. Perintah Allah dan perintah emak-emak. Emak-emak itu kuasanya di bawah Tuhan Allah. Betul. Saya kalau udah emak-emak minta potret gak bisa nolong. Ayo Romo. Senyum. Dari tadi udah senyum, mak, kata saya, sampai kering, kata saya itu. Karena emak-emak itu nyuruh, tolong doakan suami saya. Saya dekatin suaminya. Pak, saya disuruh istri bapak mendoakan bapak. Apa? Oh, bener tuli, kata saya itu. Lalu saya kerasin, saya disuruh istri bapak untuk mendoakan bapak karena bapak mulai tuli. Jangan Romo, ini anugerah dari Tuhan. Lalu akhirnya, ya sudah Pak, mari kita syukuri anugerah Tuhan ini Pak. Si bapak itu, terima kasih ya Romo, karena saya tuli, saya jadi gak pening hidup saya gitu ya. Jadi saudaraku lihat, kenapa gereja Katolik ngotot tidak boleh cerai. Karena Yesus ngomong, kamu disatukan oleh Tuhan. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh 2 hukum. 1, hukum pemerintah, sipil. 2, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan, kita tuh gak boleh cerai, cuma gereja yang ngada-ngadain, gereja lain juga boleh kok. Kampret, kata saya tuh, lu jarang baca kitab suci, dengerin, itu kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar tentang keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya. Ya, Romo, saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami. Gak tahu dia kemana. Status saya apa Romo?
Ibu yang kawin tanyanya ke gue gitu kata-kata. Ya walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dianya sudah pergi, nggak masalah, nggak masalah. Tetap ibu bukan singlet lagi, bukan single lagi gitu ya. Enggak, ibu terikat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar, jangankan pacar, kata saya tuh. Terus saya tuh dalam hati berpikir, emangnya masih laku? Kata saya dalam hati. Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Gua pulang dicekik sama ibu itu gitu ya. Jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak bener gitu. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami, walaupun dia sudah pergi. Lihat. Karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Jadi kita bisa tahu hukum Tuhan itu dari mana? Kitab suci mengatakan seperti itu. Wahyu adalah keputusan Allah supaya manusia mengenal kasih dan rencana di dunia ini.